Di sini ratusan tahun yang lalu adalah, menurut warga sekitar, adalah sebuah perkampungan yang menurut warga tempat ini pada zaman dahulu dihantam atau disambar petir hingga menjadi seperti ini. Tempat ini dinamakan Samahu Labur. Samahu yang artinya nama seseorang atau nama Nek Mau, sedangkan Labur artinya lebur. Jadi untuk lebih jauh ikuti terus tayangan ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya, tekan subscribe, like, share, dan komen bila ada tanggapan ataupun masukan. Saudara, Pulau Kalimantan selain kaya adat dan budaya, banyak tempat-tempat keramat dengan kisah-kisah yang melegenda. Belum banyak yang mengetahuinya hingga tempat-tempat ini masih terbungkus rapi. Di Desa Bagak salah satunya. Di Desa Bagak, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Samahu Labur. Dedaunan kering dan beberapa pohon besar membungkus tempat ini, laksana gapura sebuah desa tak kasat mata. Kami pun mencoba menyusurinya. Semakin jauh di dalamnya, aura mistis sangat terasa. Energi gaib sekitarnya tak dapat diungkap dengan kata-kata. Segala isinya seakan berbicara mengisyaratkan eksistensinya. Cerita atau kisah Samahu Labur sudah menjadi perbincangan yang biasa di wilayah sekitar sini. Seperti halnya cerita Padang 12 di daerah Ketapang yang dihuni bunian atau dalam artian masyarakat Dayak Kanayan, masyarakat yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dan tempat ini di daerah sekitar sini juga dihuni oleh bunian. Di dalam tayangan ini bukan hanya kisah dari Samahu Labur, tetapi juga saya akan coba menayangkan petunjuk-petunjuk yang mungkin dapat menguatkan legenda ini. Ikuti terus tayangannya. Yang baru bergabung jangan lupa dukungannya, tekan subscribe, like, share, dan komen bila ada tanggapan ataupun masukan. Ikuti terus tayangannya. Berdasarkan penuturan sejarah tetua dan telah turun-temurun diceritakan, akhirnya Jubata Channel menayangkannya. Zaman dahulu dikisahkan sebuah perkampungan, yaitu Kampung Samahu. Kampung ini dinamai atas dasar nama orang tua atau tokoh penting pada masa itu. Tokoh itu adalah Nek Mau. Nek Mau hidup bersama seorang anak kecil yang tak lain adalah cucunya. Singkatnya, pada masa itu penduduk kampung mengadakan gawe adat baliat atau acara melepas niat syukur atas berkat Jubata yang melimpah. Acara diadakan selama 7 hari 7 malam melalui tahapan-tahapan ritual adat. Gawe adat baliat pada dasarnya melalui perencanaan yang matang hingga pelaksanaannya. Sebelum baliatna tahun 3 tahun dah orang cadak mah api.
Galit lauk ngagok sale sampangat tamat bu. Sale sampangat segala da alo da muis kalau penentang darat ba segala da babi utat dipakasap lamun buat lamun damat bataut terdiga dagarang kasap kata payah anak lah ya waktu gawe baliatna anak dah dikaut nak dan kayu sedap. Pada gawe balian tersebut, Nek Mau pun ikut terlibat. Perilaku sosial kegotong royongan Dayak Kanayaten sejak dahulu kala menjadi nilai yang terpenting. Setelah selesai membantu, nenek pun pulang dengan membawa sisa kerak nasi untuk cucunya. Saat cucunya memakan kerak nasi dan sedikit lauk, si cucu pun ketagihan. Seluruh yang dibawa neneknya telah dikasihkan, namun si cucu tetap saja merengek. Akhirnya si nenek mengajaknya ke tempat acara, dimintakan pada pelayan. Melihat perilaku si cucu yang berulang-ulang, kesallah si pelayan. Diambilnya getah tengoan, diolesinya dengan bumbu lauk dan diberikannya pada anak tersebut. Getah tengoan adalah getah kayu yang dikeringkan, dan getah ini pada masa lalu untuk menghidupkan api di dapur. Si cucu menggigit getah tersebut yang dikiranya daging, hingga ia menanyakan kepada neneknya karena benda yang ia gigit tak kunjung dapat dikunyah. Neneknya menghampiri cucunya. Melihat yang dikunyah cucunya ternyata getah, murkalah ia. Tinggal ya hidup emanak enean ya amat dah mati enot dah mati tinggal emanak enet lagi sebab rumah enet itu tadi bini enet tadi ikut pajajak makanya bakar nasi dari orang pesta bah. Nah, kalau masak dari pitu hari bahasa Dayak alu kan alu anak kucu atap mere lah karak to enong mau karak mau bani ada kayu kan antuk bahasa jaran lalu minta karagi kayat makan karagi minta sampai nangis banana lah mampu ini tadi lagi ke pajajak nakala ng getah tanguan tadi digindal-dal kasap karena kasap nang dulu di merek tadi dah habis dah nggak kamu dah kepengen kamu dah akan ada tawatur kurang pikiran kurang asal tahu jak dipakai dimakan habis. Yang nakal tadi nggak kata tanguan digindal di merek iya sekali ngigit lihat oh ngapain lihat nih ada aku nelek ya nelek nah ini nelek bagata akal tadi gatah tanguan digindal ke nasi keragit tadi yang kasap karena di malam tarajik benar mandiri udah kau anak yatim baino ama nama lagi hidup naku. Dikisahkan Nek Mau memelihara seekor anjing dan seekor landak. Atas perlakuan orang terhadap cucunya, marah bercampur kesal, diperintahkannya lah landak membuat sebuah lubang seukuran orang dewasa. Berselang beberapa lama, dipanggil anjing dan ia pun mendandaninya. Selanjutnya, anjing menghampiri orang-orang pada acara balian, dan serentak seluruh yang melihat anjing tersebut tertawa terbahak-bahak. Nek Mau dan cucunya segera masuk lubang yang landak buat sebelumnya. Mereka membawa sebatang bibit kelapa dan sebiji telur ayam. Pada acara gawe, tak lama setelah riuh tawa, cuaca pun berubah. Sebelumnya cerah menjadi gelap gulita.
Lidah api beriring dengan gelegar petir dan akhirnya menghantam menyambar perkampungan. Suasana pun hening seketika. Tak lama datanglah Bujang Nyangko. Ia adalah seorang panglima. Nama Bujang Nyangko sangatlah familiar pada suku Dayak Kanayat. Singkat cerita, saat ia duduk pada sebuah batu besar, terdengar olehnya seperti percakapan. Bujang Nyangko pun menghampirinya. Bujang Nyangko menawarkan membebaskan mereka dari kurungan batu, namun mereka menolak. Menurut mereka, di dalam batu segalanya tersedia, hingga mereka tak perlu susah payah dalam dunia. Akhirnya Bujang Nyangko pun hanya memberi sepotong besi yang runcing pada ujungnya. Besi ini dinamai pangorek dalam bahasa Dayak Kanayat. Bila mana suatu saat diperlukan, dan akhirnya Bujang Nyangko meninggalkan mereka. Nek Mau dan cucunya pun selamat dalam menyusuri lubang yang dibuat Landak. Lubang itu menurut cerita tembus di Kampung Pangaal. Kampung Pangaal berada di Desa Mame, Kecamatan Menyuki, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Bibit kelapa yang dibawanya ditanam di ujung lubang. Dan sebiji telur yang ia bawa pun telah menetas dan menjadi ayam jago pada kisahnya. Setelah Nek Mau dan kisahnya, tempat itu kini menjadi tempat keramat yang sesekali sekedar menyapa warga dan banyak kejadian aneh di luar logika. Berikut mereka yang langsung mengalaminya. Ada. Kalau ia turun itu nana nilai esah nana cuma nangar bunyi-bunyian, nangar waktu mengawi dia kata sih bunyi tolen mengawi. Kok pega ake gawe ulah ke rumah ada dua ada ini. Oh, nana bangkat lah ya pega banyak kan ustaz. Tak nana naho dan ustaznya. Ustaz sih. Orang kata sana pun bunyi nak. Dulu Miale naik sama laburnya kalau dulu pertama naik di resek kali dulu hanya adalah naik kita kan anak paling berapa juga resek ini dulu Nangar kemuda tadi maka kikik ketawa, nangar nang tua tadi nangar babi manuk babi kan maka kuik manuk maka kotak ketangkap mani urak itu lalu sadarlah ku dengan keadaan sadar. Oh, dialah yang cerita sejarah Nek Mau-nya Kampung Samahu. Dapat masih maka mereka itu dengan daya ingat sampai 7 hari barang siapa ada rejaki di Nangara masih ada bunyi sana. Anak lidah banyak tengok memang nak dia nak keluar pejak dikit lagi pun 2 malam ketalu baru dia keluaran tu buta anak dia lidah mau tengok kepala hampir nang napa anak amakku suku baru kasa anak ngalima bida dia adik dia barang ada itu kenapa aja aku nggak ada aja ada ingat lah nggak ada ingat kita ada ingat. Semaulabur berada kurang lebih 500 meter dari jalan raya. Banyak bukti yang menjadi penunjangnya hingga tak hanya sekedar legenda. Batu mengada kain terutama rumah yang berdanggungnya rumah kampung baru ini batu jauh batu wagok mau adi dulu
ada si nak batu asu narina ada waktu dulu. Tanya Adam ya. Jadi nang latik ngantak nang ka tapi nang keluar nang kana tele ada berbentuk daun kan. Ada nang berbentuk agok. Ada nang berbentuk babi. Itulah alat-alat peraga orang melihat. Karena ya dilatih ngantak lalu jadi batu. Sana bayar. Berarti batu dinon ada nang daun, aguk. Ada daun, ada agok, ada gambar babi, boh daun. Ada. Nampak ada. Coba kau tengok nang bagi gigi ngalah akas ane ancak daun, akas rangok daun aku kurang nyusun daun. Mau pani. Karena dilatih ngantak keluar. Lalu nanak namus ke tanah, bertahan ke ane jangan. Ke atas batu. Kalau menurut carikan bertahan gak kandang babi ya kandang babi nang nahan ngau itu udah perjanjian untuk istilahnya peninggal nenek moyang sampai turun menurun sampai ke anak kecil supaya bisa ingat bisa ngapal. Mungkin ada yang berminat mendatanginya, tentu saja bersama masyarakat sekitar supaya tidak tersesat apalagi baru pertama kali mendatanginya. Bukti dan kenyataan sana, aku tuh mau ada dah sabalah sekali, sasat sana, biasa payah-payah nemu jalan. Itulah kenyataan yang pasti bu, saya nak percaya. Bukan kau nak kalak nabu ayat tanah nak, kenapa masih bisa sasat? Karena masih ada penunggu, masih ada nang penguasanya, nak sambarang. Saudara, itu tadi tayangan dari saya. Semoga tempatnya tetap terjaga hingga anak cucu kita dan semoga menjadi salah satu legenda budaya Indonesia. Saudaraku yang baru bergabung mohon dukungannya, tekan subscribe, like, share, dan komen bila ada masukan. Akhir kata, Adil Kak Tarino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.